Halo semua. Aku Rizky. Aku Kira. Aku Ririn. Aku Dina. Dan aku Giveni. Selamat datang di Audition. Nah, hari ini kami akan membawakan resume dari mata kuliah Auditing 1 dengan materi laporan audit. Jadi, materi ini sangat penting dikarenakan laporan audit menunjukkan apakah laporan keuangan tersebut dapat kita percayai atau tidak. So, let's break it down and enjoy the video. Nah, kita masuk ke materi. Pertama, ada yang namanya laporan audit standar tanpa pengecualian. Laporan ini terdiri dari beberapa bagian, mulai dari judul laporan yang ada kata independen, alamat laporan yang biasanya ke pemegang saham atau dewan direksi, paragraf pendahuluan tentang laporan keuangan yang diaudit, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, sampai tanggung jawab auditor yang menjelaskan bagaimana audit dilakukan. Terakhir, ada paragraf opini, nama kantor akuntan publik, dan tanggal laporan. Intinya, kalau semua syarat dipenuhi, auditor akan memberi opini wajar tanpa pengecualian. Namun, ada kalanya laporan audit tetap wajar, tetapi auditor menambahkan paragraf penjelasan. Contohnya, kalau perusahaan mengubah metode akuntansi dari FIFO ke LIFO atau ada keraguan serius tentang kelangsungan usaha perusahaan atau going concern, bisa juga karena ada transaksi penting yang perlu ditegaskan atau laporan keuangan diaudit lebih dari satu auditor. Jadi, meskipun opini masih wajar, penjelasan tambahan diperlukan agar laporan lebih transparan dan pengguna laporan lebih paham konteksnya. Kalau ada masalah serius, opini bisa berubah. Misalnya, auditor tidak bisa memperoleh bukti karena ruang lingkup audit dibatasi, laporan keuangan tidak sesuai dengan GAAP, atau auditor tidak independen. Nah, dari kondisi ini bisa keluar opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau bahkan penolakan memberikan pendapat atau disclaimer. Disinilah pentingnya materialitas. Alasan kecil mungkin tidak memengaruhi keputusan pengguna laporan. Tapi kalau material, apalagi pervasif, itu bisa mengubah opini secara drastis. Dalam praktiknya, auditor punya proses dalam mengambil keputusan opini. Kalau laporan sesuai prinsip akuntansi dan tidak ada masalah besar, keluar opini wajar tanpa pengecualian. Kalau ada hal penting tapi laporan tetap wajar, bisa ditambahkan paragraf penjelasan. Kalau ada salah saji material tapi terbatas, auditor beri opini wajar dengan pengecualian. Kalau salah saji sangat besar dan memengaruhi keseluruhan laporan, hasilnya opini tidak wajar. Dan terakhir, kalau auditor tidak bisa mendapatkan bukti yang cukup atau tidak independen, maka akan muncul disclaimer of opinion. Karena bisnis semakin global, laporan audit juga perlu standar internasional, misalnya IFRS yang dipakai di banyak negara, dan ISA yang diterbitkan IAASB sebagai standar audit internasional. Di Amerika sendiri ada PCAOB untuk perusahaan publik. Dengan adanya standar global, laporan keuangan bisa lebih mudah dibandingkan antar negara, lebih transparan, dan lebih bisa dipercaya oleh investor internasional. Jadi, peran auditor bukan hanya penting untuk perusahaan lokal, tetapi juga dalam skala global. Laporan audit bukan hanya sekedar opini atas laporan keuangan, melainkan juga alat komunikasi strategis antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dari sudut pandang manajemen, opini auditor memengaruhi reputasi dan akses terhadap pendanaan. Bagi investor, laporan audit adalah sinyal kepercayaan yang menentukan keberanian untuk menanamkan modal. Sedangkan bagi masyarakat luas, audit menjadi jaminan bahwa perusahaan tidak sekedar mengejar laba, tetapi juga mematuhi prinsip akuntabilitas. Lebih jauh lagi, laporan audit memperlihatkan bagaimana profesi akuntan publik memiliki peran etis dan sosial, bukan hanya teknis. Auditor dituntut menjaga independensi, integritas, serta profesionalisme di tengah tekanan bisnis. Dengan kata lain, audit menegaskan bahwa keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh angka keuntungan, melainkan juga oleh nilai kejujuran dan transparansi. So,
Audit bukan cuma angka, tapi kepercayaan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye-bye.